Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya Kak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, ada perlu apa ya? Jadi saya tadi itu disuruh sama kakak saya, suruh nemuin kakak. Oh, untuk menemui saya. Iya, Ini disuruh kakaknya itu untuk menemui saya, kira-kira untuk apa? kata kakak Tahu nggak? saya ini disuruh konseling. Oh, disuruh konseling. Oh iya, berarti datang ke tempat yang benar ya. Di sini memang tempat konseling. Nah, sebelum kita jauh untuk sesi konseling, sebaiknya kita berkenalan dulu, boleh? Boleh Kak. Kalau kakak boleh tahu namanya siapa? Nama aku Ari Ayu Wulandari Kak, aku kelas 5 SD. Seperti itu. Ayu. Kakak boleh memperkenalkan diri? Boleh Kak. Nama kakak itu Fitri Handayani. Kakak semester 5 kelas BKPIF di UIN Raden Intan seperti itu ya. Nah, kan Ari kan datang ke sini untuk konseling. Iya. Ari tahu nggak sih konseling itu tuh apa? Belum tahu Kak, soalnya tadi tiba-tiba Ari diajakin kakak Ari suruh kesini, jadi nggak tahu apa itu konseling. Ya udah kakak jelasin dulu ya. Konseling itu pemberian bantuan terhadap konseli yaitu Ari. Nah, dari konselor yaitu kakak seperti itu. Nah, sesi konseling itu biasanya dalam seminggu itu dilakukan 1 atau 2 kali. Jadi Ari nanti kalau ini bisa datang lagi ya. Terus dalam 1 kali pertemuan itu tuh biasanya 30 sampai 45 menit kan. 45 menit. Nah, kalau Ari maunya berapa menit kira-kira nih? Mungkin yang 30 menit aja. 30 menit. Iya. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu setiap pertemuan kita 30 menit ya. Itu ya. Dalam konseling itu juga tuh ada yang namanya asas. Di sini ada namanya asas keterbukaan sama kerahasiaan. Nah, untuk asas keterbukaan itu tuh biasanya buat konseling. Nah, itu tuh maksudnya Ari dalam menceritakan masalahnya Ari sama kakak itu harus terbukanya, maksudnya apapun masalahnya diceritain, nggak usah ada yang ditutup-tutupin gitu. Jadi biar kakaknya juga paham. Nah, untuk asas yang kedua itu tuh yaitu asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan sendiri tuh apa yang diceritain sama Ari ke kakak itu tuh bakal kakak simpen baik-baik, maksudnya nggak akan ada 1 orang pun yang tahu tentang masalah itu. Jadi masalah itu tuh cuma diketahui sama kita berdua gitu. Ya, paham kan? Nah, sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Udah kalau kayak gitu berdoa menurut agama, mulai. Selesai. Nah, langsung saja. Ari bisa menceritakan masalah Ari. Maksudnya apa yang menjadi masalah Ari kepada semua? Ini Kak, apa namanya? Aku tuh kurang percaya diri. Iya. Ini kamu kurang percaya diri gitu ya? Iya Kak. Nah, boleh diceritain nggak kenapa sih kok kamu bisa nggak sepercaya diri itu? Jadi kemarin di sekolah gitu ngadain lomba gebiar gitu loh, kayak katanya sih gebiar untuk memperingati HUT sekolah gitu. Nah, terus di situ tuh ada perlombaan kayak bernyanyi, nari, membaca puisi, membuat tumpeng, mengisi tumpeng gitu ya Kak. Nah, itu tuh lomba itu tuh yang boleh mengirim atau perwakilan kelas itu tuh minimal mengirim tuh dari kelas 3 SD sampai kelas 6. Nah, sedangkan kan aku di sini tuh kata guruku itu aku tuh punya bakat nyanyi. Cuman karena berhubung aku nggak pede, jadi aku nggak mau. Terus kemarin tapi sama guruku tuh dibilangin kamu harus bisa gitu-gitu kan. Cuman karena aku nggak mau, jadi ya itu. Terus aku nggak percaya gini. Tujuan aku nggak mau itu karena aku nggak percaya diri gitu loh Kak. Jadi aku bingung. Terus kata guruku, kalau misalnya kamu terus-terusan kayak gitu, nanti gimana ke depannya? Terus katanya kan kamu tuh udah kelas 5 SD, masa mau terus-terusan kayak gitu? Gitu. Kan kamu kan disuruh sama guru kamu nih buat nyanyi kan ya, katanya gitu. Terus kamu nggak percaya diri. Memang tadinya kalau kakak boleh tahu pernah ada masalah atau gimana kok bisa kamu nggak percaya diri itu kenapa?
atau tiba-tiba tuh gimana? Enggak sih, dulu waktu aku kelas 3 SD itu tuh aku kan main tuh sama teman-temanku. Nah kami tuh ya main-main gitu loh kak. Terus ketika aku nyanyi kayak gitu tuh aku dibilang kalau suara aku tuh jelek, fals gitu-gitu. Pokoknya nggak cocok lah kamu tuh kalau misalnya mau nyanyi gitu-gitu. Jadi ya dari situ rasa percaya diriku tuh udah nggak ada gitu. Oh, jadi dari diajak sama teman kamu itu ya kamu bisa kayak gitu. Oh, terus dari keluarga kamu sendiri nih, dari terdekat kakak kamu lah ya yang sering sama kamu. Dari kakak kamu pernah nggak sih kayak ngajak kamu pergi kemana, ke pentas atau ke konser gitu, terus kayak dia kayak nyuruh kamu buat coba tampil gitu kan, karena suara kamu juga kan bagus gitu kan? Pernah kak, pernah berkali-kali ya. Emang aku juga ikut di sana, cuman pas aku tampil itu tuh aku didampingi sama kakak aku gitu loh. Jadi itu aku ya tetap percaya diri gitu kan, karena sama kakakku. Tapi kalau misalnya pas aku disuruh tampil sendiri tuh aku nggak bisa loh, karena memang rasa kepercayaan diriku tuh nggak ada gitu. Tapi kalau didampingi sama kakak tuh ada gitu loh. Oh, berarti kalau sendiri aja ya, kalau Iya. ada temennya Enggak apa-apa gitu. Cuman ya kadang juga kan karena kalau di sekolah itu tuh aku memang jujur aja nggak ada teman deket gitu. Temennya cuma kakakku, karena kakakku sudah SMP juga. Jadi ya kalau di sekolah paling cuma diam ya, dari diam terus jarang berbaur sama teman. Makanya itu kali ya, karena aku nggak percaya diri. Terus ketika aku di sekolah itu diem nggak berbaur sama teman, jadi rasa percaya diriku tuh semakin menurun gitu, semakin nggak percaya diri gitu. untuk dari teman-teman kamu sendiri, kan kamu kan selalu diem ya, selalu kayak nggak mau berbaur. Untuk teman-teman kamu sendiri, mereka kayak ngajak main nggak sih atau nyuekin kamu juga? Ya sebenarnya waktu awal-awal dulu ngajak main, cuma karena mereka udah tahu aku kurang percaya diri dalam berbaur ataupun dalam hal apapun, sekarang ya ada orang ya udah biasa aja gitu. Cuma memang ada satu temen yang suka ngajakin main gitu, cuman ya itu akunya nggak mau gitu. Sebenarnya ada ya, Ada kan, tapi cuman aku nggak mau. Jadi cuma sendiri aja, di sekolah sendiri, terus kalau misalnya di rumah sama kakak gitu-gitu. Untuk dari diri kamu sendiri nih, pernah nggak sih mencoba buat tampil di depan umum gitu? Belum pernah kak, karena ya itu yang pertama aku kan kurang percaya diri. Terus yang kedua tuh aku takut loh kak disuarain sama teman-temanku, ngapain lo tampil-tampil depan umum gitu kan. Terus yang ketiga aku tuh nggak bisa public speakingku tuh kayak yang nggak ada. Selanjutnya gitu aku itu kan ini ya kak, kalau misalnya di depan ngomong kayak guru-guru gitu, terus apalagi kalau hafalan di depan gitu kan, biasanya kalau kamera suruh hafalan gitu, ngebahas apa gitu, itu aku tuh nggak bisa gitu. Kayak apa sih, udah terlalu nggak percaya diri jadi kayak gitu. Terus kata temanku juga penampilanku tuh culun gitu, kayak apa sih udah kelas 5 SD gitu kan, katanya masa masih kayak anak-anak yang apa kelas 1 kelas 2 SD gitu katanya kak. Jadi dari situ percaya diriku tambah nggak ada gitu. Kayak aku tuh udah nggak percaya diri gitu, kayak percaya diriku tuh tambah nurun gitu kak. Berarti selain dari apa ya, dari overthinkingnya kamu, dari pemikirannya kamu sendiri, dari teman-teman juga tuh makin bikin kamu nggak percaya diri gitu ya? Iya kak, benar. Jadi waktu itu teman-teman kan nggak ngebully sih, bukan ngebully, cuman kayak suka ngepojok-pojokin gitu loh, kamu tuh apa gitu. Terus aku juga kalau di kelas tuh nggak ada teman, jadi aku bingung mau kayak mana. Teman-teman kamu tuh maksudnya kayak dalam yang konteks bercanda atau emang mereka kayak beneran sih nyakitin kamu? Tapi kalau menurutku ya kak, jarang tuh beneran loh kak ngebully aku. Bukan ngebully apa tadi, kayak ngepojokin itu beneran. Karena sampai aku nangis pun dia orang tuh juga tetap kayak apa sih lo gitu loh kak. Kayak ya tetap di pojok-pojokin gitu, walaupun aku udah nangis, walaupun aku udah bilang jangan kayak gitu loh gitu. Terus kalau di kelas nih, kalau kamu maju disuruh guru, itu kamu berani nggak? Nggak berani. Nggak berani sama sekali. Kayak contoh suruh ngerjain
contoh apa ya, matematika gitu kan biasanya suruh ngisi ke depan kayak gitu nggak berani kak. Dulu pernah disuruh sama guru kayak gitu, cuman karena aku nggak berani, lama-lama ya udah guru itu nyuruh yang, kan ada itu teman kelasku yang dia tuh pintar banget, itu nyuruh yang pintar itu kan, karena aku nggak berani jadi aku nggak pernah mencoba. Jadi kesimpulannya, masalah kamu ini selain dari diri kamu sendiri juga dari faktor luar ya, dari teman-teman kamu, dari pokoknya lingkungan kamu gitu nggak mendukung untuk kamu berkembang, jadi kamu makin nggak percaya diri gitu kan. Iya. Apalagi dengan pikiran-pikiran negatif kamu yang kayak makin bikin kamu tuh takut gitu. Iya benar kak, ya itu. Cuman kalau keluarga itu, ya keluarga itu mendukung, cuman ya dari teman-teman itu yang nggak mendukung, jadi ya tetap nggak percaya diri gitu. Untuk Ari sendiri masih ada yang ingin dibicarakan nggak, atau masih ada yang ganjel gitu mas? Enggak kak, sudah cukup. Kalau cukup di di konseling ini kakak ada yang namanya teknik role playing atau bermain peran. Nah kita nanti bermain peran. Nah bermain perannya itu nanti Ari ini sebagai anak yang kepercayaan dirinya tuh tinggi, yang pede banget gitu dengan bisa bernyanyi itu kan Ari kan bisa bernyanyi kan gitu. Nah nanti kita bermain peran, Ari bernyanyi dengan rasa percaya diri yang tinggi, kemudian kakak tuh jadi teman-teman Ari yang tadi Ari bilang kayak dia tuh ngejek, nyorakin Ari kayak gitu, bisa kan ya? Bisa. Udah kalau kayak gitu kita mulai aja main perannya. Berani maju dong. Berani ya, mau tunjukin ya, berani ya. Mana coba? Sekeping hati dibawa berlari, jauh udah melalui jalan Apaan sih, sepi, Ari? jalan kebenaran indah terbentang. Ih, nggak bagus banget nih, sumpah. Sakit para ternyata berjuang. suara kamu itu, ya apa banget. Itu Tapi Ari turun. jalan Ih, nggak bagus kebenaran loh. takkan Apa sih, nggak jelas. sepi. Kamu itu udah turun aja tuh. Kita udah bermain peran nih. Gimana nih perasaan Ari setelah jadi anak yang percaya diri dan bisa nyanyi gitu kan teman-teman, walaupun teman-teman udah mengolok-olok Ari. Oh, ya perasaan Ari senang kak ya. Ternyata orang percaya diri itu tuh ya membuat hati kita senang gitu. Terus kalau misalnya ada teman kita percaya diri, terus misal kalau ada temen yang olok-olok gitu, kita bisa lawan temen itu gitu. Jadi perasaan Ari di sini ya senang, bahagia gitu. Ternyata percaya diri itu menyenangkan, enak gitu. Gampang kan sebenarnya, percaya diri itu nggak sulit. Iya kak. Nah di sini kan Ari udah berperan nih jadi anak yang percaya diri, maksudnya udah gampang kan, maksudnya enak, senang kan, Iya, perasaannya senang kayak gitu kan. Jadi kesimpulannya maksudnya jadi anak yang percaya diri tuh gimana sih menurut Ari? Ya jadi anak yang percaya diri itu sebenarnya ya itu kak, enak. Terus juga kita itu cepat berbaur sama teman gitu. Biasanya kalau orang percaya diri itu temannya banyak gitu kan. Terus bahagia juga. Terus kalau misalnya disuruh guru gitu maju ke depan, atau misalnya ada sesuatu event lomba gitu, kalau kita percaya diri kita bisa ikut gitu. Nah ini kan bermain perannya cuma sama kakak nih. Ya. Nih kalau kakak tanya nih, seumpamanya Ari nanti di kelas itu maju atau gimana, atau di acara-acara itu maju, kira-kira berani atau masih ada rasa ragu, atau bahkan masih? Sebenarnya masih ada rasa ragu kak, tapi mau Ari coba gitu supaya rasa percaya diri Ari tuh tumbuh gitu. Jadi mau Ari coba dulu, nanti kalau memang benar-benar nggak bisa ya udah gitu, tapi mau Ari coba dulu gitu, walaupun masih ragu sih untuk iya apa enggak, aku bisa apa enggak gitu, memang masih ragu gitu. Tapi mau coba. Berarti kesimpulan dari sesi konseling kita hari ini, Ari sudah merasa lebih gampang untuk percaya diri ya. Jadi udah nggak terlalu
serendah itu rasa rendah dirinya kayak gitu Iya, kan. walaupun masih agak Rasa sedikit Iya. takutnya gitu, cuman ya agak membantu. Nah, di sini kan kita tadi kan kesepakatan 30 menit ya Iya, sesi konselingnya. Nah, sepertinya ini sudah cukup waktunya 30 menit. Untuk Ari sendiri masih ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup Kak. Terima kasih banyak Kakak sudah membantu Ari untuk menumbuhkan rasa percaya diri Ari. Ya, sama-sama. Kalau kayak gitu, berhubung Ari juga masih ada rasa tidak kepercayaan dirinya masih ada kan ya, walaupun sedikit. Berarti kita mungkin akan bertemu lagi di sesi selanjutnya ya. Itu sesuai kesepakatan di hari dan jam yang sama, dengan waktu yang sama juga. Nah, untuk sesi konseling hari ini berarti bisa Kakak cukupkan sampai sini saja ya. Iya Kak, boleh. Kalau gitu, untuk mengakhiri sesi konseling sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Kak sudah membantu Ari. Ari berterima kasih banyak kepada Kakak. Ari ucapkan terima kasih. Ari izin pamit pulang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.